Salam. Salam. Assalamualaikum. Salam. 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 Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran PMKR pertemuan kedua ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, doa ini biar Bapak yang mimpin, tidak apa-apa ya. Coba kita berdoa dulu. Bersiap semua, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya. Ali Rahman ada? Anas Eka Aldani, okay. Andrio Pasya, oke. Okay. Dio Alfarizi, oke. Okay. Hakri Fauzi, oke. Okay. Zulpandri, oke. Okay. M Zaldi, oke. Okay. M Nabil, ya, oke. Okay. Berarti hadir semua ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin ngecek bagaimana semangat Ananda masing-masing ya. Jadi nanti ketika Bapak bilang SMK, jawabnya bisa SMK hebat, SMK bisa hebat. Oke, sudah bisa kita mulai ya. Nah, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Kita kasih aplaus dulu. Iya. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang sistem pendingin air pada mobil ya. Ini adalah pertemuan yang kedua, yang sebelumnya kita sudah teori di kelas ya. Jadi ini nanti lebih ke prakteknya ya. Pembelajaran kita hari ini sebetulnya ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya ya, baik tentang mekanisme engine, ada sistem pendingin. Nah, jadi itu ada kaitannya. Jadi engine itu membutuhkan pendinginan, ya kan? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti Ananda semua setelah mempelajari pembelajaran kita hari ini, yang pertama bisa melakukan perawatan pada sistem pendingin, ya. Kemudian juga menganalisa beberapa kerusakan yang sering terjadi pada sistem pendingin. Nah, pada pembelajaran kita hari ini nanti ada sistem penilaiannya ya. Selain nanti pertama adalah sistem penilaian kerja, ya selain itu juga nanti juga ada penilaian proses kerja dan hasil kerja, dan nanti juga ada penilaian secara tertulis ya nanti di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi Ananda sekalian menjadi dua kelompok. Kelompok A ada Anas Eka Aldani, Hakri Fauzi, Dio Alfarizi, Andrio Pasya. Kelompok B ada Ali Rahman, ada Muhammad Zaldi, ada M Nabil, dan ada Zulpandri. Jadi nanti Ananda semua bekerja berdasarkan kelompok masing-masing. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD dan modul ya. Jadi Bapak akan bagikan LKPD dan modul. Nah, jadi nanti Ananda semua nanti akan Bapak berikan beberapa kasus yang akan Bapak berikan. Nanti Ananda semua dari kasus tersebut menganalisa ya, menganalisa dari kasus tersebut apa sih kira-kira penyebabnya, lalu juga menentukan kesimpulannya seperti apa ya. Jadi nanti silahkan berdiskusi.
ada beberapa masalah seperti di LKPD Ananda semua. Bagian prakteknya ya, yang ini ya. Di situ ada beberapa kasus atau masalah yang sering terjadi pada sistem pendingin. Satu, mesin sulit mencapai suhu kerja. Yang kedua, suhu air pendingin langsung terasa panas. Yang ketiga, kemampuan radiator ya kurang maksimal. Oke, yang keempat adalah ya volume air pendingin itu selalu berkurang. Masalahnya apa gitu? Ya, volume kurang. Nah, jadi Ananda semua berdasarkan kelompok perhatikan. Jadi dari kasus ini Ananda mendeteksi atau menganalisis apa yang kira-kira terjadi dari kasus ini. Ya, kemudian nanti sampai dicari dianalisis, dicari kesimpulan dan tindakannya seperti apa. Nah, langsung kita kerja. Oke. Ya. Jadi apa kira-kira jawabannya dari analisa Ananda semua? Gimana? Termostat tidak ada. Termostat tidak ada. Makanya suhu air pendingin langsung terasa panas. Ini enggak ada. Harusnya ada. Ya kan? Karena termostat itu dia sebagai pengatur air pendingin bersirkulasi atau masuk ke dalam radiator. Tujuannya bagaimana? Yang pertama itu seperti kasus yang pertama tadi. Mesin sulit mencapai suhu kerja, ya kan? Nah, ya sulit. Suhu kerjanya berapa? 80 sampai 80 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Jadi wajar saja dia sulit mencapai suhu kerjanya karena ini loss aja langsung dia. Jadi tidak ditahan dulu di dalam engine itu, dalam water jacket itu. Nah, harusnya dia akan ditahan dulu. Setelah suhu mesin ini mencapai 80 derajat baru terbuka dia. Sehingga masuk ke radiator. Kemampuan radiator itu tidak maksimal dalam menurunkan suhu air pendingin. Kira-kira apa? Silakan diskusikan. Coba lihat. Apa itu? Sirip-sirip pada radiator nih. Sudah banyak yang sumbat. Kenapa kok yang sirip ini banyak yang penyok ataupun sumbat? Kok bisa mengakibatkan kemampuan radiator ini kurang dalam menurunkan suhu air? Karena udara tidak bersirkulasi dengan baik untuk mendinginkan air radiator. Ya, salah satunya itu. Betul, ya. Sumbat dia, udara tidak lewat dalam sirip-sirip. Oke. Main dulu. Ini pasang ini. Oh, klemnya mana? Klem yang ini mana? Klem selang atas nih. Ini deh. Ya, pasang dio.
pasangan ya. Nah, oke. Masing-masing kelompok ini menyimpulkan hasil kerjanya. Kelompok A dulu, coba. Para simpulannya saya buat mesin sulit mencapai suhu kerja terjadi karena tidak adanya termostat yang menghambat air pada saat mesin pertama kali hidup, sehingga air pada saat mesin hidup air langsung masuk ke dalam radiator dan air dalam radiator terdapat terasa panas. Bagaimana kelompok B? Coba ditanggapi kelompok B. Ya. Kelompok B akan menambahkan dari atau menanggapi dari penjelasan tentang panas, yaitu volume air pendingin sudah berkurang terjadi karena kebocoran, yaitu saya menambahkan untuk memeriksa kebocoran pada radiator kita melakukan atau menggunakan radiator tester. Ya. Memeriksa kebocoran pada sistem pendingin. Ya. Oke, baik. Aplaus buat kita semua. Iya. Nah, jadi sekarang coba Bapak yang akan menyimpulkan ya. Jadi kesimpulan dari hasil kerja kelompok Ananda semua, baik kelompok A dan kelompok B, itu sebetulnya sudah benar ya, yang dijawab itu benar. Cuman mungkin penyampaiannya yang agak kurang tepat ya. Jadi yang pertama, mesin sulit mencapai suhu kerja atau suhu air pendingin itu langsung terasa panas. Itu disebabkan oleh kasus yang sama itu. Penyebabnya itu sama itu, yaitu karena tidak adanya termostat di dalam engine ini. Ya, kita tahu bahwa termostat itu berfungsi untuk membuka, menyalurkan dan menutup aliran air dari engine ke radiator. Kapan dia tertutup atau kapan terbuka? Ketika mesin itu sudah mencapai suhu kerja, yaitu 80 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Bapak akan memberikan tes tertulis untuk mengukur bagaimana kemampuan Ananda dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, oke? Ya, silakan. Waktunya karena cuma soal 5, waktunya 10 menit. Sudah siap ya? Sudah. Oke. Sudah siap? Sudah siap, dikumpulkan. Selanjutnya untuk kerjakan di rumah, pertama coba Ananda cari kelebihan, ya boleh tulis kelebihan air pendingin menggunakan water coolant. Itu, jadi itu silakan dicari di rumah. Pembelajaran kita hari ini selesai ya. Jadi nanti sebelum pulang, tolong di alat bahan semuanya dirapikan baru pulang. Ya, oke. Terima kasih untuk Ananda semua telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita ya, untuk kehidupan sehari-hari dapat kita manfaatkan. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Ya, nah ini doa dipimpin oleh Zul. Oke. Sebelum kita mengakhiri aktivitas praktek belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bubar. Ya.